Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas disomasi beberapa pinjol legal. Apa yang harus dilakukan? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali ya dengan channel ini. Tetap berkobar semangat kalian. Semangat berjuang ketika kalian sedang gagal bayar. Berjuang untuk mempertahankan mental Anda, jangan sampai jatuh. Berjuang untuk menjaga mental kalian semua. Mudah-mudahan saya selalu sehat, disehatkan untuk terus membersamai kalian, dan saya pun mendoakan kalian semua dimanapun berada, nasabah yang saat ini sedang gagal bayar, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin, kekuatan mental untuk kalian tetap berjuang keras tentunya untuk mengalahkan berbagai macam serangan dan intimidasi saat penagihan, baik itu lewat telepon, lewat WhatsApp, SMS, ataupun penagih-penagih yang datang ke rumah Anda. Taklukkan kawan. Karena kalau bukan Anda, kalau bukan sekarang, kalau tidak saat ini, kapan lagi? Jangan sampai mental Anda jatuh hanya gara-gara serangan yang bertubi-tubi datang. Ingat, banyak korban yang sudah berjatuhan. Korban sampai bunuh diri akibat tidak mampu untuk menjaga mentalnya, tidak mampu untuk mengusir rasa takutnya, tidak bisa mematahkan rasa gelisah, rasa khawatir. Akhirnya, naudzubillah min dzalik, sampai melakukan tindakan bunuh diri. Teman-teman semua, dimanapun berada, pinjaman online. Sudah saya bilang dari sejak awal bahwa pinjaman online ini ketika Anda meminjam, ketika Anda sudah berakad dengan mereka, dengan pihak pinjaman online ataupun dari kreditur ini, dipastikan ketika Anda gagal bayar, ini sudah ditakar resiko-resiko apa yang akan terjadi. Resiko yang paling minim sampai resiko yang paling berat, Anda pasti sudah menakar sebelumnya. Nah, sekaranglah ujian itu datang ketika Anda sedang berproses melakukan pembayaran, tiba-tiba saat ini Anda gagal bayar karena situasi tidak mampu bayar, karena situasi ada keperluan mendadak, urgent yang tidak harus dipenuhi dulu, sehingga terabaikanlah pembayaran di pinjaman online ini. Akhirnya Anda gagal bayar statusnya saat ini. Terima semua konsekuensinya. Kita belajar sama-sama ya. Kita belajar terkait masalah judul kali ini, yaitu menerima beberapa somasi dari pinjol legal. Seperti apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini? Simak videonya. Banyak sekali aduan-aduan dari member-member kita yang tergabung di grup paguyuban membasmi pinjol Nusantara, yang alhamdulillah udah mau nyampe 20.000 ya yang saya lihat, dan di grup Telegram juga sudah ribuan member yang sama-sama sering curhat, yang mereka sering cerita, sharing, Pak, saya disomasi oleh beberapa pinjol. Sampai satu nasabah disomasi oleh beberapa pinjol. Ini saya akan bacakan cerita dari salah satu teman yang ada di grup paguyuban membasmi pinjol. Saya akan bacakan saja ya curhatan yang bersangkutan. Mudah-mudahan Anda menontonnya, dan mudah-mudahan yang mengalami hal yang sama bisa sama-sama belajar di video ini. Walaupun lewat video, mudah-mudahan membangkitkan semangat kalian, menumbuhkan rasa percaya diri kalian, menumbuhkan booster mental kalian. Ya, kita bacakan ya. Assalamualaikum. Mohon infonya Pak Haji, Bu Hajah, serta kakak-kakak semua. Saya sudah galbay semua pinjol sekitar 6 bulanan. Yang sering apel rutin HCI, dan dia udah kirim somasi juga, tunaiku sudah kirim somasi juga. Langkah apa yang harus saya ambil? Mohon pencerahannya karena saya bingung cara ngadepinnya bagaimana. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, saudara kita ini menerima bentuk penagihan offline dong, ditagih katanya, diapelin. Kalau diapelin artinya datang dari pihak penagih DC lapangan atau field collection. Nah,
kalau misalnya sudah diapelin seperti itu, mungkin tidak terlalu syok ya, walaupun ada deg-deg seperti itu. Tapi ketika menerima somasi, itu yang membuat sebagian dari teman-teman kita bingung. Apa sih yang harus dilakukan dan apa itu somasi? Begini kawan, somasi adalah salah satu langkah dari pihak mereka, dari pihak kreditur kepada debitur yang mangkir bayar, yang mangkir atas kesepakatan perjanjian bayar ya. Jadi tidak bayar, makanya mereka melakukan upaya-upaya itu. Itu salah satu adalah bentuk upaya yang dilakukan sebelum melangkah proses hukum ya, dilakukanlah namanya somasi atau teguran. Lebih tepatnya sih teguran hukum ya. Yang berisi tentang teguran belum bisa melakukan pembayaran, harap segera melakukan pembayaran pada waktu kapan sudah ditentukan dalam surat somasi itu. Dan biasanya surat somasi itu melampirkan surat kuasa dari direksi, dari pihak direksi yang menguasakan kepada salah satu pihak, bisa advokat, kantor hukum, atau yang cakap di bidang hukum yang sudah mempunyai lisensi. Somasi ini akan mereka tempuh ketika mereka merasa bahwa sudah tidak ada jalan lain. Banyak kita jumpai somasi diberikan ketika belum ada upaya-upaya lain. Misalnya, upaya belum mengunjungi nasabah oleh field collection-nya, belum ada petugas lapangan yang menagih, tiba-tiba ada somasi. Sebenarnya somasi, kalau kalian mau tahu, ini biar kalian terbuka ya, biar kalian juga tidak stres, biar kalian juga tidak takut. Somasi itu adalah hal yang lumrah kawan. Somasi adalah hal sesuatu yang biasa. Jangan ditanggapi dengan luar biasa. Somasi jangan menjadi beban pikiran kalian. Somasi jangan menjadi sesuatu perasaan yang menakutkan. Somasi itu dalam bentuk teguran. Teguran atas kelalaian belum bayar. Somasi itu biasanya ya, kalau misalnya benar ini somasi dilakukan oleh pihak dari penasehat hukum, dari kuasa hukum dari suatu perusahaan, harusnya mereka berpijak kepada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat terakhir, peringatan terakhir. Harusnya itu jadi landasan utama melakukan somasi. Setelah peringatan 1, kedua, ketiga tidak diindahkan, barulah mereka mungkin akan melakukan langkah hukum. Kalau normalnya ya, langkah hukum untuk mengembalikan hak mereka. Untuk mengembalikan hak kreditur atas pembayaran yang belum diterima dari debitur. Tapi kebanyakan sekarang, somasi itu dilakukan tanpa sebelumnya ada peringatan 1, 2, dan 3. Benar nggak? Ayo, yang merasa kayak gitu, silakan ketik di kolom komentar. Benar Pak, saya terima kayak gitu ya. Jadi harusnya sebuah rangkaian ya. Peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 tidak diindahkan, peringatan terakhir tersebut yang sudah dikirimkan oleh kolektor, oleh desa lapangannya, lalu baru membuat namanya somasi. Somasi teguran ya, somasi 1, somasi 2. Kalau somasi ini tidak bisa juga diindahkan oleh debitur atau oleh nasabah, baru berpikirlah mereka untuk melakukan gugatan. Nah, sekarang Anda baru menerima somasi. Seperti apa sih Pak kira-kira nih? Langkah apa yang harus dilakukan ketika somasi sudah saya terima? Simak nih. Jadi kalau kalian menerima somasi, hal utama dan yang hal paling penting, kalian jangan panik. Hadapi somasi yang Anda terima ya dengan penuh bahagia, udah gitu aja. Jadi biar kita jangan terlarut dalam rasa was-was dan takut. Jadi begitu dapat somasi, alhamdulillah, gitu aja teman-teman. Somasi itu adalah sesuatu hal yang biasa, hal yang lumrah. Jangan jadikan itu sesuatu hal yang luar biasa bagi Anda, sesuatu hal yang menakutkan bagi Anda. Jadi ketika kalian pertama kali menerima somasi, ini kalau saya bilang masalah somasi yang beneran ya, somasi yang dikirim ke rumah, tertutup pakai amplop dan berlogo kuasa hukum atau kantor advokat, itu baru somasi. Bukan somasi, maksud saya bukan somasi yang diterima via WA, via chat WA, bukan kayak gitu. Ini somasi yang diterima misal via email ataupun via offline langsung diterima ya, dikirim lewat pos atau lewat kurir lainnya. Jadi ketika Anda pertama kali terima, buka dan Anda lihat apakah ada lampirannya. Kalau somasi yang benar, somasi pasti itu pihak advokat atau kuasa hukum dari pinjol ini akan melampirkan namanya surat kuasa. Karena surat kuasa itu adalah pijakan somasi itu dibuat. Berarti dikuasakan oleh pihak dari kreditur, dalam hal ini direksi, menguasakan kepada pihak kuasa hukumnya atau advokat yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara masalah gagal bayar atau perkara telat bayar dan sebagainya. Itu baru somasi. Jangan panik. Lihat dan baca baik-baik. Karena begini kawan-kawan,
tidak mudah melangkah hukum, tidak mudah juga untuk memproses nasabah yang gagal bayar. Nasabah gagal bayar berapa sih utangnya, kawan? Kalau kita lihat ya, dari banyak teman-teman yang gagal bayar, utang mereka variatif. Ada yang 1,5, ada yang 2,5 juta, bahkan ada yang disomasi hanya 2 juta. Disomasi oleh pihak dari kantor hukum, salah satu kantor hukum dari advokat yang ditunjuk oleh pihak dari kreditur. Kawan, melakukan gugatan itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah, sesuatu hal yang tidak murah, sesuatu hal yang butuh waktu, butuh proses yang tidak sebentar. Ingat ya, namanya gugatan. Itu harus didaftarkan di tempat dari debitur atau nasabah. Bayangkan, kantor pengacaranya misalnya di Jakarta, kuasa hukumnya ada di Jakarta, sementara debiturnya ada di Magelang, debiturnya ada di Malang, debitur ada di Surabaya. Alangkah stresnya. Mereka harus bolak-balik mondar-mandir Surabaya, Jakarta, Magelang, Jakarta, Malang, Jakarta, bolak-balik terus hanya untuk mendaftarkan gugatan. Sementara utangnya berapa? It's okay kalau utangnya miliaran, ratusan juta. Utang hanya 2 juta, masuk logika enggak Anda akan digugat? Itu aja dulu, itu yang dikedepankan terlebih dahulu, kawan. Jadi jangan panik yang Anda kedepankan, tapi logika berpikir yang Anda kedepankan. Kalau mereka melakukan somasi, semua disomasi yang utangnya 2 juta, 5 juta, 6 juta, disomasi semua, lalu didaftarkan ke pengadilan negeri, digugat. Pusing nggak itu namanya kuasa hukum? Pusing nggak itu pengacara pinjolnya? Pusing lah. Memang hal tersebut belum lagi nanti berproses sidang. Biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Biaya-biaya ketika proses ini mulai berjalan bersidang di pengadilan negeri. Kebayang nggak? Bolak-balik mondar-mandir, biaya pula. Harus mengeluarkan beberapa biaya yang harus dibayar. Nggak mudah dan nggak murah. Jadi kedepankanlah logika Anda. Kalau Anda disomasi dengan utang 1,5, 2 juta, 3 juta, mulai berpikir, kawan. Kecuali Anda berhutangnya ke pinjol itu 150 juta, 120 juta, barulah mungkin deg-degan ada lah ya. Tapi kalau Anda utang cuma 2 juta, 3 juta, utang receh. Logika dikedepankan. Jangan ketakutan yang dikedepankan. Jangan rasa khawatir yang paling depan. Jangan, kawan. Logika paling depan. Biar Anda nggak tewas oleh kekhawatiran dan ketakutan yang Anda buat sendiri. Ketakutan ini Anda ciptakan sendiri. Dan saya memaklumi, kalau misalnya Anda takut karena Anda bukanlah orang mafia ataupun kebiasaan melakukan gagal bayar, mungkin ini adalah sesuatu hal yang pertama kali kalian hadapi, menerima somasi, nggak bayar utang. Tapi saya tegaskan sekali lagi, tidak mudah dan tidak murah untuk berproses atau berperkara ya, apalagi ini perdata. Banyak sekali pertimbangan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak pinjol ini atau kuasanya. Apakah ini harus digugat atau tidak? Apakah ini layak digugat atau tidak? Apakah ini pantas digugat atau tidak? Utang berapa? Nah, itu yang harus kalian pikirkan. Paham? Jangan takut. Jangan khawatir. Rasa ketakutanmu itu akan mengalahkan logikamu. Sekarang balikan keadaan. Logikamu lah yang mengalahkan rasa takutmu. Logika lah yang dikedepankan untuk menghilangkan, mematahkan rasa takut, rasa khawatir. Somasi adalah langkah mereka menegur. Somasi jarang menjadi langkah hukum. Kalau sekarang somasi dilakukan, lalu gugatan dijalankan, setelah somasi 1, 2, dan terakhir tidak diindahkan oleh nasabah, lalu digugat, itu penuh pengadilan negeri. Penuh berita-berita viral, nasabah digugat karena nggak bayar utang 2 juta, 3 juta. Penuh itu pengadilan. Kalaupun terjadi, sampai kalian benar digugat, misalnya ya, kita ini misalkan saja ya, kalaupun benar terjadi, Anda dipanggil, berarti kalau Anda digugat, berarti nanti ada panggilan dong dari pihak pengadilan negeri yang memanggil Anda dan menjadwalkan untuk sidang pada tanggal berapa, hari apa. Anda datang, kawan. Gak usah takut. Anda datang dan bawa semua fakta dan bukti-bukti ketika Anda ditagih. Misalnya ya, ketika Anda ditagih ada menerima teror-teror lewat WA. Anda kumpulkan bukti tersebut. Anda simpan baik-baik. Tentunya bukti yang valid ya, yang menyatakan bahwa Anda diteror itu benar-benar oleh pihak dari pinjol tersebut. Bukan tidak ada identitas, karena itu akan sulit nanti untuk pembuktian. Kumpulkan bukti tersebut dan buka nanti di depan hakim. Pak, saya dulu seperti ini nih.
pada tanggal sekian, hari sekian, di hari Rabu misalnya, tanggal sekian, saya diintimidasi, saya diteror seperti ini Pak, dipermalukan Pak. Saya juga kontak darurat, saya dipermalukan Pak. Buka semuanya di sidang, kita gelar buka-buka di sidang, nggak usah takut kawan. Karena ini adalah sidang perdata, bukan sidang pidana. Anda nggak mungkin bisa dipenjara, karena gara-gara Anda tidak bayar utang. Anda tidak akan mungkin dipenjara. Putusan dari sidang pengadilan negeri ini, pengadilan perdata ini tidak mungkin ujungnya akan menjadi pidana penjara, nggak mungkin. Ujungnya akan menjadi Anda dipenjara, nggak mungkin kawan. Sudahlah, come on. Ya, buang rasa takutmu, hilangkan rasa khawatirmu, buang semuanya kawan. Logika kedepankan. Anda sudah banyak belajar dalam video ini. Anda sudah menonton video ini sampai tuntas. Silahkan ya, jalankan logika Anda. Sekarang, jalankan logika Anda. Buang rasa takutmu, kalahkan rasa khawatirmu, rasa was-wasmu. Kedepankan logikamu. Itu yang paling utama. Logika berpikir yang akan mengalahkan ketakutan Anda. Paham ya? Ini somasi hanya sesuatu hal yang biasa, bukan yang luar biasa. Ketenanganlah yang akan mengalahkan rasa takutmu. Tetap tenang, stay fokus, stay strong, keep strong. Somasi tidak akan pernah berujung sesuatu hal yang menakutkan. Kalaupun itu terjadi seperti tadi saya bilang, bahwa itu akan terjadi adalah suatu proses. Anda hadapi saja. Tidak ada satupun pengadilan perdata yang menghasilkan ataupun outputnya, ujungnya Anda dipenjara. Nggak bisa. Nggak akan ada. Dan kalaupun Anda banyak yang menakut-nakuti ya, Anda jangan takut. Karena Anda dilindungi oleh undang-undang. Anda yang berhutang, tidak bayar, tidak sanggup bayar, tidak mampu bayar, dilindungi oleh undang-undang. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 di Pasal 19 Ayat 2. Undang-undang ini tentang hak asasi manusia ya, yang berbunyi bahwa tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak membayar kewajiban utang piutangnya. Fix. Anda nggak bisa dipenjara. Jelas kan? Jadi apa sih yang harus Anda takutkan? Oke kawan, mudah-mudahan Anda paham. Kalau Anda paham, mohon ya feedbacknya dari kalian semua. Ketik di kolom komentar, saya paham Pak, saya mengerti dan saya siap menghadapinya ya. Seperti itu kawan, mudah-mudahan kalian semua siapkan mental kalian, kedepankan logika kalian. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share ya. Terima kasih. Oke, saya tutup video kali ini. Mudah-mudahan kalian sudah mengerti semuanya. Dan mudah-mudahan video ini membangkitkan kembali mental Anda, rasa percaya diri Anda. Dan ini membooster mental kalian yang tadinya lemah menjadi kuat. Insya Allah ya. Oke, kita tutup saja dengan istighfar seperti biasa. Kita beristighfar sebelum menutup video ini agar kita semua makin kuat mental dan kita semua memohon ampun kepada Allah agar Allah juga mengampuni kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua. Yuk kita beristighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, kita beristighfar, mohon ampunan atas segala kesalahan, atas segala hilaf dan dosa yang sudah kita perbuat, dosa terjerumus ke dalam riba pinjaman online. Ya teman-teman, kita berdoa, ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni dosa kami semua ya Allah, yang sampai saat ini kami masih terjerat ke dalam lilitan riba pinjaman online. Ampuni kami ya Allah, hijrahkan kami ingin tobat, berikan kami keistiqomahan ya Allah untuk menghindari riba-riba lainnya, khususnya riba pinjaman online. Dekatkan kami dengan rezekimu yang halal, jauhkan kami ya Allah dari rezeki-rezeki yang haram. Sehatkan kami, perlancar semua ikhtiar usaha kami ya Allah, buatlah semuanya berhasil, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, sudah di penghujung video. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya sajikan kali ini dan membooster mental kalian. Sekali lagi, yang belum mensupport channel ini, mohon bantuan dan dukungannya untuk di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan
setiap ada video terbaru yang saya upload, Anda langsung dapat pemberitahuan di handphone Anda kalau Anda tekan tombol lonceng. Terima kasih yang sudah mensubscribe channel saya ini, yang sudah mendukung dan support channel ini. Mudah-mudahan keberkahan dan kesehatan selalu menyertai kalian semua. Stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.